Ian berencana untuk datang ke rumah sakit yang sempat dia tempati 1 bulan yang lalu. Dia memutuskan untuk bekerja atau membantu-bantu di sini. Dia merasa bosan jika di rumah Mingyu terus-menerus dan tidak kemana-mana. Sejak tadi pagi, Ian membantu Mingyu membawa keperluan barangnya itu. Sebenarnya Mingyu menolak Ian untuk membantunya, tapi dia terkena cubitan Ian di pinggangnya yang membuatnya merasa kesakitan. Dia lebih memilih mereka di tempat umum terlihat seperti saudara yang sangat baik dan begitu akrab. Bahkan kadang Ian membawa makanan siang untuk Mingyu. Sedikit demi sedikit Ian mulai tidak memikirkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia merasa begini lebih baik karena ada seseorang yang baik perhatian padanya dan ingin memulai kehidupan baru, hari yang baru. Dokter, aku akan sebentar. Aku dokter ingin kebalikan sesuatu, tanya Ian. Mingyu sudah menyerah untuk menyuruh Ian jangan memanggilnya dokter karena Mingyu merasa tidak enak dan tidak cocok. Suara itu, sepertinya aku kenal dengan suara itu. Pria itu mendongakkan kepalanya menatap wajah perempuan yang membantunya itu. Seketika rahangnya mengeras. Pria itu membeku seperti es batu. Dia sudah tidak bisa berkata apapun lagi. Ingin sekali dia memanggil nama perempuan itu, tapi dia merasa tenggorokannya tercekat. Sudah, aku ingin kemana? Tanya Ian. Ian mengerti kenapa pria itu menatapnya seperti itu. Tiba-tiba pria itu menggenggam tangannya. Dan semakin bingung, dia tidak tahu harus yang dia lakukan. Maaf, Anda siapa? Hati pria itu hancur berkeping-keping mendengar penuturan Ian. Bagaimana bisa gadis yang dia sayang ini tidak mengenalnya? Genggamannya pun menjadi longgar. Aku Taeyong, calon suamimu, Ian, gumanya. Calon suami. Setelah bertemu dengan Ian di rumah sakit di mana tim melakukan terapi kakinya itu, dia lebih banyak melamun. Bahkan dia tidak bisa menahan Ian yang pergi meninggalkannya dan pergi dengan orang lain. Ian, ada apa denganmu? Kenapa kau tadi meninggalkanku begitu saja? Dan kenapa kau masih bertanya siapa? Aku jelas-jelas calon suamimu, dan aku juga yang sudah mengambil semua milikmu. Kenapa? Dia terus-menerus meneteskan air mata. Entah kenapa dia merasa menjadi cengeng dan tidak seperti pria yang jantan lagi. Kau kenapa? Tanya Nyonya Kim khawatir. Aku tak apa-apa, Oma. Aku hanya ingin sendiri saja dan istirahat. Oma tahu sayang, tapi aku harus makan dulu dan minum obatmu. Biarkan makanannya di situ, nanti aku bisa makan sendiri. Oma tidurlah, ini sudah malam.
Yan, kau kenapa? Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu, tanya Mingyu. Yan yang sudah tadi mengaduk makanannya itu. Yan, ujar Mingyu sontak membuat Yan benar-benar terbangun dari lamunannya. Mingyu menggeleng, kau kenapa? Aku lihat kau banyak melamun dari tadi. Yan menarik sudut bibirnya dan menggeleng yang mengartikan dia tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, aku hanya ingin mengingat masa laluku. Apa aku sudah mempunyai suami apa tidak? Minggu pun mencoba menenangkan tawanya itu. Yan menatap Minggu dengan sinis. Baiklah, aku boleh berpikiran seperti itu. Wajar saja. Sudah, jangan bahas itu lagi. Cepat, habiskan makananmu. Ini sudah malam. Siang tadi, Theo mengajak Subin bertemu di sebuah kafe. Theo memberitahu jika dia kemarin bertemu dengan Yan, tapi Yan malah tak mengenalinya. Bagaimana Yan tidak mengenalimu? Apa benar dia Yan calon istrimu? Perintah Theo, Subin menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau gitu aku duluan. Pamit Subin. Dia pun segera menuju ke rumah sakit yang Taehyung bilang. Minggu dan Yan kita sedang duduk di kantin rumah sakit. Mereka sedang istirahat. Minggu sudah memeriksa semua pasiennya. Sekarang Yan hanya datang melihat saja. Alasannya selalu bosan. Yan, panggil seorang pria sontak membuat mereka menatap ke arah pria itu. Lepaskan, kau siapa? Ketus Yan. Dia langsung bangkit dari dan diikuti Minggu. Benar, kau siapa? Kenapa kau memeluknya? Tambah Minggu. Aku Sobin, sahabat yang sudah kuanggap saudaramu sendiri. Yan, seru Sobin. Kenapa kau masih bertanya siapa aku? Lanjutnya lagi. Yan semakin panik mendengarnya, lalu dia merasakan denyut kepalanya itu mulai sakit. Yan, ayo kita pulang. Sobin mengulurkan tangannya pada Yan. Bisa kau berikan bukti untukku jika kau memang sahabatnya? Kau siapa? Bukan menjawab pertanyaannya, Sobin malah kembali bertanya. Minggu membalas salaman dari Sobin, lalu dia mengajak Sobin duduk. Oke, baiklah Sobin, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Yan, kau bisa kembali ke ruanganku dulu, aku ingin bicara dengannya sebentar. Perintah Minggu. Yan hanya mengangguk, lalu dia melangkah ke ruangan Minggu. Oke, aku mau memberitahu sesuatu padamu. Apa itu? Yan amnesia. Yan, ayo pulang, kita berkemas pakaianmu, ujar Minggu membuat Yan terkejut. Kenapa? Kau akan pulang bersama servanmu ke rumah keluargamu. Yan mengaku pulang, dia pun mengikuti Minggu berjalan. Aku akan pulang membawamu.
mengejar Taeyong. Sekarang Taeyong duduk di tepi ranjangnya. Dia menatapi jam dinding yang sudah menunjukkan pukul, dan sekarang matanya tertuju pada kalender itu. Setelah lagi akan memasuki musim dingin. Taeyong membuskan nafasnya pelan. Tak terasa 2 bulan lagi donatur Kim's Company akan dimulai. Taeyong harus mempersiapkan dirinya. Dia harus fokus pada pekerjaannya. Nuna, apa yang membuat Nuna tak nyaman? Tanya Dongha melihat Ian akhir-akhir ini banyak diam, bahkan semenjak Sobin membawanya. Tidak, Nuna baik-baik saja. Aku ingin Nuna banyak diam. Aku tahu jika Nuna hilang ingatan, tapi sifatnya tak mungkin ikutan hilangkan. Sifat Nuna yang dulu hangat, perhatian, suka mengajak aku jalan-jalan dan sering bercanda tawa bersama. Dan satu lagi, 2 bulan yang lalu seharusnya Nuna sudah menikah. Di Korea, Seoul sekarang karena dia dipukul dan Nuna menghilang saat dia terpukul itu. Ia langsung mencoba mengingat kejadian di mana Minggu sudah memberitahu Ian jika dia ditemukan di bawah jurang, dan Ian tidak bisa mengingat kenapa dia bisa jatuh ke bawah jurang. Kepalaku sakit. Ayo Dongan, antar Nuna ke kamar, istirahatlah. Dongan membawa Ian ke kamar, lalu memaringkan tubuh Ian menutup matanya, tapi kepalanya masih sakit. Sakit, Dongan. Ian menjerit dan mencengkram tangan Dongan dengan erat. Dongan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tunggu sebentar, aku telepon dokter. Ian menahan Dongan. Telepon dokter. Nomornya ada di ponsel. Sobin habis mengantarkan Ian pulang ke Jepang. Keesokan harinya dia kembali ke Korea. Dia masih menyelidiki masalah Taeyong dan Ian itu. Di tengah mencurigai seseorang, yaitu seorang pria. Sobin tidak tahu siapa namanya. Yang jelas dia mencurigainya, dan orang yang dia cari di Sandong itu sekarang dia sedang memata-matai mereka yang di sekitar Sandong. Orang yang mencelakai Taeyong itu sudah ditemukan, dan Sobin diam-diam akan mencoba mencari sampai jelas apa tujuan orang yang mencelakai Taeyong dan Ian. Ajuma, pengen Sobin pada seorang wanita yang tak lain pemilik restoran kecil di sekitar Sandong. Sobin tersenyum melebar. Tidak sia-sia dia menyuruh Ajuma untuk membantunya mengalir informasi. Ajuma memang pintar dan juga seksi, puji Sobin ketika Ajuma itu memberikan tatapan maut. Jangan mencoba menggodaku, mana janjimu itu? Ajuma itu mengeluarkan tangannya untuk meminta janji yang Sobin janjikan padanya. Sobin merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa ratusan won untuk Ajuma itu. Kau mengajakku pergi sana, aku tak tertarik padamu, balas Ajuma itu. Sobin pun pamit pada Ajuma itu. Sobin melangkah keluar menuju mobilnya dengan senyuman membanggakan itu. Sebentar lagi semuanya akan terungkap. Kalian berdua bersabarlah.